Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarrona bisilatil arham wa nahana anit tafaruqi wal udwan amma ba'du. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian serta anak cucu aki dimanapun menyimak dongeng ini, selamat malam. Malam ini kita akan tetap melanjutkan tentang masalah dan solusi dalam aplikasi program di lapangan. Saat ini aki ingin menyoroti tentang masalah dan solusi di Posyandu. Posyandu ini arah yang pertamanya tetap ingin meningkatkan gizi masyarakat. Itu tahun 79. Berarti sudah 43 tahun. Meningkatkan gizi masyarakat dalam arti lain menurunkan tingkat stunting yang sekarang sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh pemerintah. Kenapa? Padahal yang namanya posyandu itu sudah diakui dunia keberadaannya. Tapi hasilnya ini belum dirasakan optimal, belum dirasakan memenuhi harapan hasilnya. Ya, kenapa ini bisa terjadi? Padahal stunting yang sekarang juga masih tetap mempergunakan wahana posyandu. Beberapa daerah tetap aja, ya, di Jamanis, Pak Camat lari-lari ke posyandu. Di mana-mana lah, di Garut, di Ciamis, di mana tetap ada. Tapi kenapa posyandunya? Ini sekedar catatan diskusi di latihan operator posyandu kemarin Aki menghadiri pada hari Selasa malam Rebu ya. Di Bandung Barat di Hotel Bumi Makmur di Lembang. Nah, ini gini, kalau kita lihat bahwa posyandu ini bantuan baik itu fasilitas hukum cukup memadai. Pertama, peraturan organisasi. Sejak dicanangkannya posyandu, gabungan dari Poktan, nanti akan ada oleh-oleh ya, Poktan akan diceritakan oleh nenek-nenek. Tapi sampai sekarang belum selesai juga tuh editingnya ya di Ciaam di Bandung Barat. Peraturan itu ada dari mulai BKKBN sebagai KIE dan pemantauan, kesehatan, pemulihan dan penanganan, serta penyediaan makanan yang bergizinya oleh pertanian. Sampai ke dipindahkan menjadi tanggung jawab Departemen Dalam Negeri, dalam hal ini adalah Dirjen Pemberdayaan Masyarakat. Setelah itu dikumandangkan beberapa slogan-slogan. Posyandu dari, oleh, dan untuk masyarakat. Dibentuknya Pokja, dimasukkannya posyandu kepada LKD dalam Permendagri dan seterusnya. Bantuan-bantuan posyandu ini luar biasa. Dan insya Allah kalau tidak sampai sekarang, besok kita lanjutkan pembahasan ini. Aki yang melihat ini ya, tenaga pengelolanya diperbanyak dan lain sebagainya. Masalah-masalahnya itu Aki melihat begini. Pertama, kebijakan nasional tidak bisa dijabarkan di lapangan. Ya, bahwa posyandu ini betul ditangani oleh Depdagri dan para bupati wali kota juga punya tanggung jawab, tapi komitmennya rendah.
Jadi hasilnya dievaluasinya tidak begitu menyeluruh seperti sekarang kan, stunting. Bagi yang bagus, paling-paling di sana ada lomba posyandu begitu. Jadi hasilnya tidak menjadi komitmen dan penilaian terhadap pemerintah daerah. Kan begitu. Hasil posyandu biasa-biasa saja. Yang kedua, bimbingan teknis tidak dapat. Tidak didapat ini bimbingan teknis. Gimana tidak ada ahli skenarionya di posyandu itu. Padahal di situ sudah dibantu dengan apa yang disebut dengan pendamping posyandu, satgas ya. Ada lagi apa pokjana dan lain sebagainya. Tapi tidak nyentuh. Jadi si bimbingan teknisnya gitu aja. Pertemuan sebulan sekali, datangnya siang, pengumumannya diomongkan di masjid, dan ini terlaksana berpuluh-puluh tahun, ya begitu. Monoton, bukannya sebulan sekali sampai sekarang kalau ditanya berapa posyandu itu bukannya sebulan sekali, ya. Kurang memahami masalah dan solusi berkaitan dengan tujuan. Makanya Aki Sukat sering bahwa posyandu itu adalah perlombaan membina generasi dan menyiapkan generasi tingkat internasional. Kita tidak boleh kalah sama Belanda, tidak kita boleh kalah sama Amerika, tapi ini tidak dipahami oleh kader-kader kita, biasa aja. Jadi Pak RW itu tidak merasa kalau posyandunya gagal, yang gagal juga tidak tahu kayak apa. Yang berhasil juga tidak tahu. Kalau mungkin ada ya sudah jalan di sini Pak. Ya ada yang agak ramai sedikit, ada yang malah yang sepi juga tidak dianggap tidak berhasil. Ini sebetulnya yang sehingga Aki dikatakan sudahlah jangan macam-macam lah. Pokoknya S sama dengan K sama dengan D sama dengan N di posisi 100% itu saja dulu. Nah, ini tidak banyak orang yang paham ini, begitu ya. Ada sih kader-kader dan lain sebagainya juga ada. Jadi dianggapnya biasa aja posyandu itu, hal yang rutin yang tidak ada beban moral, ya. Jadi tidak ada beban moral atas ketidakberhasilan karena tidak ada komitmen politis. Apalagi kepala desa. Tidak ada janji politik. Kalau saya berhasil, insya Allah posyandu akan 100% SKDN-nya. Gak ada yang begitu ya. Itulah kira-kira obrolan kita malam ini. Sehingga akhirnya 4 masalah yang biasa itu yaitu tidak terpantaunya sasaran. Nah, sasaran yang tidak terpantau inilah yang akan menjadi bibit rurujit indung rurusuh. Apa itu? Sudah dijelaskan oke. Yang menimbulkan asal-muasal penyebabnya masalah. Itu yang intinya di situ. Apalagi yang tidak datang, yang datang pun belum bisa tentu bisa tertangani dengan baik. Nah, demikianlah beberapa hal ya. Oleh karena itu maka terakhir yaitu bagaimana disebut sekarang posyandu sahabat masyarakat. Jadi yang dari, oleh dan untuk masyarakat sudah dianggap, lalu sekarang diganti dengan posyandu sebagai sahabat masyarakat. Ini pun penjabarannya nggak jelas. Ini pun nggak jelas. Operator jalan sendiri aja. Dia itu sebagai tupoksi bahwa dia itu adalah tentang SIP, sistem informasi posyandu. Itu saja. Tidak ada beban moral kalau posyandunya tidak berhasil. Besok kita bahas ya. Yaitu tentang posyandu sahabat masyarakat. Bagaimana pola koordinasinya. Integrasinya dengan siapa. Apa saja kategori daripada masyarakat-masyarakat yang berkaitan dengan posyandu itu perlu pembahasan khusus. Yang jelas bahwa posyandu kita sudah capek, posyandu sudah diakui dunia, tapi kembali lagi kepada teknis-teknis. Hampir sama dengan apa yang kita katakan ya. Yang kita katakan di program Bangga Kencana kemarin itu hampir sama.
Ya, apalagi sekarang pada umumnya kalau posyandu sudah mau dilombakan pasti dilengkapi dengan BKB, BKR, BKL, UPPKA dan lain sebagainya. Tapi pola kerjanya, mekanismenya ini yang belum ada sinkronisasi yang baik. Mudah-mudahan besok kita cari solusinya tentang posyandu sebagai sahabat masyarakat. Ini pernah dibahas tapi Aki ulang-ulang lagi karena ngetren sekarang. Bahwa stunting yang sekarang kita kerjakan dengan abis-abisan itu adanya paling depan, garda terdepan dari aspek pelayanan, dari aspek pemantauan, dari aspek bimbingan ada di posyandu. Sebelum dirujuk ke puskesmas, ke rumah sakit, stunting itu pertama kali mudah-mudahan ini ditemukan, diobati. Sesuai dengan itu, Garut itu tos. Temukan, obati, sayangi stunting. Di mana? Di posyandu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.